Berita kekalahan Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945 telah tersebar ke seluruh dunia dan berhasil diketahui oleh golongan pemuda. Dan pemuda yang pertama kali mengetahuinya adalah Sultan Syahrir. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Pada sore harinya, Sultan Syahrir pergi untuk menemui Bung Hatta. Selamat sore. Ada dulu, Ustaz. Saya ingin memberitahu bahwa saya telah mendengar berita kekalahan Jepang di Tokyo. Bukankah stasiun radio milik kita telah disadap oleh tentara Jepang? Kami mendengar berita ini dari stasiun radio gelap yang telah kami bikin sendiri. Ini sungguh kabar baik. Mari kita bicara di depan. Selamat duduk, Bu. Bagaimana kalau kita memanfaatkan kesempatan ini untuk memproklamasikan kemerdekaan, Bu? Dan saya usul, bagaimana kalau kita memproklamasikan kemerdekaan ini tanpa adanya PPKI? Emangnya kenapa? Karena saya khawatir kemerdekaan ini dicap sekutu oleh buatan Jepang. Tapi saya tidak dapat memutuskannya sendiri. Bagaimana jika kalau kita sekarang menemui Bung Karno? Baiklah kalau begitu. Akhirnya mereka menemui Bung Karno yang saat itu menjabat sebagai Ketua PPKI. Selamat sore, Bu. Ya, sore. Ada perlu apa kalian datang? Apa Bung sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Ya, saya sudah mendengarnya. Tapi saya belum yakin dengan berita tersebut. Bung Karno, apakah kita bisa memproklamasikan kemerdekaan secepatnya tanpa campur tangan PPKI, Bung? Saya rasa tidak mungkin, dan saya tidak bisa memutuskannya sendiri. Tapi Bung, kalau kita tidak bertindak segera, maka kemerdekaan bangsa Indonesia akan terhambat. Saya tetap pada pendapat semula, Bu Syarif. Baiklah kalau begitu, Bung. Pada tanggal 15 Agustus malam, para pemuda yang dipimpin Khairul Saleh mengadakan rapat di belakang gedung bakteriologi dan memutuskan untuk mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Malam harinya, utusan pemuda yaitu Wikana dan Darwis menemui Bung Karno di rumahnya. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Oh, Nak Daris dan Wikana, ada apa? Kami ingin mencari Bung Karno, Bu. Urusan ini sangat penting sekali. Tunggu sebentar ya. Kebetulan Bapak juga sedang berbincang dengan Bung Hatta dan Bung Ahmad. Baiklah, kami tunggu. Beberapa saat kemudian, Wikana dan Darwis diperbolehkan untuk masuk dan bertemu dengan dua tokoh golongan tua tersebut. Ayo silakan masuk. Selamat malam, Bu. Oh, Bu, bagaimanapun juga, malam ini kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. kemerdekaan itu pasti, tapi kita tunggu dulu sidang PPKI. Saya mengusulkan untuk menunggu sikap Jepang terhadap kemerdekaan yang mereka janjikan. Jawaban tersebut membuat para pemuda tidak puas dan marah. Tidak bisa seperti itu, Bung. Sekarang revolusi ada di tangan kami. Kalau Bung tidak bertindak segera, kami para pemuda yang akan bertindak. Kalian mengecamku, ha? Pantang bagiku untuk menuruti kemauan. Kami tidak ingin mengancammu, Bung. Kami hanya ingin menyelamatkan bangsa ini. Ini anakku, kau boleh penggal kepalaku, tapi jangan dikira aku dapat dipaksa untuk melakukan pertumpahan darah yang sia-sia hanya karena ingin menuruti kemauan kalian. Sudah, hentikan perdebatan ini. Sebaiknya kita mencari pemimpin lain yang bisa melakukan kehendak kalian.
Baiklah, jika itu maupun juga, kami tidak akan menanggung apabila jika besok terjadi sesuatu, jika proklamasi belum dibuat. Pada malam harinya, yaitu pukul 24.00, para golongan muda melakukan rapat sendiri di Jalan Cikini nomor 71 yang dihadiri oleh Wikana, Yusuf Kunto, Dr. Murwadi, dan Singgih, dan ketuanya Khairul Saleh, dengan hasilnya yaitu mengamankan Bung Karno sekeluarga dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Baiklah, kita buka rapat kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, agenda kita malam hari ini adalah bagaimana cara kita agar dapat meyakinkan golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Bagaimana kalau kita asingkan saja Pak Karno dan Pak Hatta? Apa alasannya? Alasannya agar mereka tidak dipengaruhi oleh Jepang. Tapi kita asingkan kemana? Menurut saya asingkan saja mereka ke Rengas Dengklok. Apa alasan Anda memilih tempat itu? Menurut saya tempat itu tidak jauh dari Jakarta dan letaknya sangat strategis menurut perhitungan militer. Ya, saya setuju dengan pendapat Anda. Baiklah, keputusan kita sudah bulat, yaitu mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Oke. Saya rasa rapat kali ini sudah cukup. Saya juga sudah sangat lelah. Kita tutup rapat ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sodanko Singgih mendapatkan kepercayaan untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Ada apa datang? Saya diperintahkan untuk mengamankan Anda sekeluarga ke Rengas Dengklok untuk menghindari pengaruh Jepang. Bagaimana jika saya menolak? Maaf Bung, sekarang bukan waktunya untuk berdebat. Situasi sedang darurat. Kami minta Anda untuk ikut kami segera. Baiklah, saya ke dalam. Ada apa, Pak? Kenapa ribut sekali? Para pemuda, Bu. Mereka meminta kita untuk ikut, Bro. Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Ikuti saja, aku mau menikah. Kemudian Bung Karno, Ibu Fatmawati, Guntur, dan juga Bung Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Setibanya di Rengas Dengklok, terjadi perdebatan antara golongan tua dengan golongan muda. Jadi, apa yang kalian kehendaki, ha? Kami tetap menginginkan kemerdekaan secepatnya tanpa campur tangan Jepang, Bung. Kalian tidak bisa memaksakan kehendak seenaknya. Biarkan kami rapatkan dulu dalam rapat PPKI. Tidak bisa seperti itu, Bung. Itu sama saja kemerdekaan dengan pemberian Jepang. Jadi, kalian menantangku, ha? Kalian terlalu gegabah, naif. Tidak seperti itu, Bung. Sekali lagi, ini adalah kesempatan emas untuk kita. Perdebatan tidak menghasilkan kata sepakat. Sementara itu, hilangnya kedua pemimpin PPKI tersebut mengejutkan Ahmad Subarjo. Karena merasa khawatir kepada kedua pemimpinnya, ia mencari informasi. Akhirnya ia mengetahui bahwa Bung Karno dan Bung Hatta berada di luar kota, yaitu Rengas Dengklok. Ia segera meminta kepada pemimpin peta tersebut untuk mengantarnya ke Rengas Dengklok. Bisakah Anda mengantarkan saya menemui Bung Karno dan Bung Hatta? Apa yang akan kami terima waktu itu? Saya akan menjamin bahwa proklamasi akan diumumkan besok 17 Agustus 1945. Bisakah Anda menjaminnya? Ya, saya akan menjaminnya dengan nyawa saya. Baik, akan saya antarkan. Pada senja 16 Agustus 1945, ia berhasil menemui Bung Karno dan Bung Hatta. Ada apa kalian di sini? Bung, saya telah mendapat informasi kalau sekarang Jepang telah menyerah secara resmi. Situasi sekarang vacuum of power. Jadi, situasi seperti itu. Baiklah, sekarang kita harus mengambil tindakan. Kita harus segera kembali ke Jakarta, Bung. Saya telah menjamin kepada pemuda mengenai proklamasi. Jika memang seperti itu situasinya, kita harus membicarakan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Lalu, di mana tempat yang aman untuk kita merumuskan proklamasi? Menurut
Menurut saya, sebaiknya kita menuju rumah Laksamana Maeda. Beliau adalah teman baik saya dan beliau mendukung kemerdekaan Indonesia. Oh iya, beliau juga salah seorang perwira tinggi Angkatan Laut dan keamanan kita juga terjamin ketika berada di sana. Tanpa berpikir terlalu lama, mereka berangkat menuju rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta. Tidak lama kemudian mereka sampai di rumah Laksamana Maeda. Silakan masuk. Selamat malam, Tuan. Malam. Ada perlu apa Tuan-Tuan berkunjung ke rumah saya? Apakah ada masalah yang serius? Maaf mengganggu istirahat Anda. Jadi begini, saya ingin meminjam rumah Anda untuk merumuskan teks proklamasi. Baiklah, saya dapat membantu saudara sekalian. Saudara sekalian dapat menggunakan ruang makan di lantai pertama. Saya sendiri akan menunggu di lantai kedua. Tapi, bagaimana dengan pemuda ini? Biarkan mereka di beranda depan untuk menunggu. Tetap di sini dan tunggu kami. Siap, Bu. Menjelang dini hari, 3 orang pemimpin PPKI merumuskan teks proklamasi di meja makan. Baiklah, kita mulai. Biar saya yang menulis. Bagaimana kalau proklamasi kita bikin singkat saja? Saya setuju dengan usulan Bung Hatta. Bung Ahmad, apakah Anda masih ingat yang terdapat pada Piagam Jakarta pada pembukaan UUD 1945? Saya masih ingat, tapi tidak seutuhnya. Kira-kira seperti ini. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, itu adalah kalimat pertamanya. Lalu, Bung Hatta, apa yang ingin ditambahkan? Bagaimana kalau kalimat kedua dalam proklamasi, yaitu hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya? Baiklah, sudah diputuskan kalau begitu. Selesai menyusun, ketiga tokoh itu menuju serambi depan untuk menemui para hadirin yang ada. Saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Lalu ia membacakan hasil rumusan teks proklamasi yang saat itu masih berupa konsep. Apakah kalian setuju dengan konsep rumusan ini? Setuju. Saya tidak. Tolong ketik teks proklamasi ini menurut naskah yang saya tulis tangan sendiri. Baik, Bu. Selesai, Bu. Bisa dikatakan naskah ketikan ini bersifat autentik jika sudah ditandatangani. Marilah kita tanda tangani teks proklamasi ini bersama-sama, Bu. Ya, seperti Declaration of Independence yang dimiliki oleh Amerika. Tapi ini Indonesia, Bu, bukan Amerika. Bagaimana jika 2 orang saja atas nama Indonesia, Bung Karno dan Bung Hatta? Lalu, di manakah pelaksanaan proklamasinya? Bagaimana jika di lapangan Ikeda? Saya keberatan, Bu. Saya memiliki firasat bahwa ada gangguan Jepang nanti di sana. Bagaimana jika di halaman rumah saya jam 10 pagi? Setuju, Bung. Iya, tolong perbanyak teks tersebut dan sebarkan di seluruh Indonesia. Baik, Bu. Keesokan harinya, tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan oleh Soekarno yang didampingi oleh Bung Hatta, dihadiri oleh beberapa tokoh nasional. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka!